Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus beri pencerahan dan pengertian kepada kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami siap dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Pengadilan Allah atas bangsa-bangsa. Pengadilan Allah atas bangsa-bangsa adalah suatu pengadilan yang dilakukan oleh Allah untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena pembahasan sebelumnya kita telah membicarakan pengadilan Allah atas bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Kapan waktu pengadilan itu dilaksanakan? Di dalam Injil Matius pasal 24 dan 25. Pengadilan ini mengikuti pengadilan Allah atas bangsa Israel. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Jadi waktu peristiwanya adalah pada waktu kedatangan Kristus kedua kali. Dalam Yoel pasal 3 ayat 1 sampai 2 menunjukkan bahwa waktunya sama dengan pemulihan Israel atau restorasi Israel yang terjadi pada waktu kedatangan Kristus kedua kali. Hal ini berarti mendahului kerajaan 1000 tahun. Karena mereka yang diterima dalam pengadilan ini akan dibawa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Matius pasal 25 ayat 34 yang berbunyi, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah hakimnya? Tentu saja hakimnya sama dengan pengadilan atas bangsa Israel, yaitu pengadilan Allah atas bangsa Israel. Hakimnya adalah Yesus Kristus. Demikian juga
pengadilan Allah atas bangsa-bangsa bukan Yahudi, hakimnya adalah juga Yesus Kristus. Lalu di mana tempat pengadilan itu dilaksanakan? Tentu saja di bumi, karena peristiwanya adalah sesudah kedatangan Kristus kedua kali ke bumi. Yoel pasal 3 ayat 2 menunjukkan tempat itu adalah di lembah Yosafat yang menjadi tempat pengadilan. Tempat ini tidak pasti, dan ada yang menafsirkan ini sama dengan 2 Tawarikh pasal 20 ayat 26, yaitu lembah pujian. Terjemahan lamanya adalah lembah Beraga, tempat di mana Yosafat mengalami kemenangan atas musuh-musuhnya. Tetapi juga ada yang berpendapat itu di lembah Kidron di luar Yerusalem. Namun barangkali penyelesaiannya yang tepat seperti nubuatan dalam Zakaria pasal 14 ayat 4, di mana dikatakan bahwa apabila Tuhan Yesus datang kembali dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, akan ada sebuah lembah yang besar yang muncul. Tempat itu akan dinamakan lembah Yosafat. Yosafat artinya Tuhan mengadili. Siapakah yang diadili? Sesuai dengan judul renungan ini, tentu saja adalah bangsa-bangsa non-Yahudi secara perorangan yang masih hidup, sebab orang yang sudah mati telah dibangkitkan terlebih dahulu dan telah diadili. Jadi yang diadili jelas pesertanya adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu apa dasar pengadilan atas mereka? Dasar utamanya ialah sikap dan perbuatan terhadap saudaraku. Matius pasal 25 ayat 40. Di sini artinya adalah orang-orang percaya dan Injil yang diberitakannya baik sebelum maupun sesudah pengangkatan. Ya, orang-orang percaya kepada Injil yang telah diberitakan baik sebelum maupun sesudah pengangkatan. Pengadilan di sini terutama berhubungan dengan keselamatan yang membuahkan perbuatan baik terhadap orang-orang yang menderita, yang dikenal tadi sebagai saudaraku. Jadi bukanlah perbuatan sebagai dasar, tetapi perbuatan sebagai tes iman. Di awal masa kesusahan besar atau tribulasi, ada sisa-sisa orang beriman. (144.000) yang dimeteraikan Allah untuk menjadi saksi yang membuahkan banyak orang bertobat, seperti dinyatakan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17.
sikap terhadap mereka dan berita yang dibawakannya menjadi dasar bahwa orang-orang tersebut belum diselamatkan dan ada dalam ancaman kebinasaan. Hasil dari pengadilan itu adalah mereka yang diselamatkan telah ditetapkan sesuai maksud Allah. Injil Matius pasal 25 ayat 34. Yaitu mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan menjadi rakyat orang percaya. Ini sesuai dengan Daniel pasal 7 ayat 14, Yesaya 55 ayat 5, dan Mika 4 ayat yang kedua, yaitu terdiri dari berbagai suku-suku bangsa yang pada akhirnya percaya dan menerima Yesus Kristus. Hasil pengadilan berikutnya, mereka yang belum diselamatkan seperti dalam Matius pasal 25 ayat 41, maka mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, melainkan mereka dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengadilan Allah atas bangsa-bangsa Yahudi dan pengadilan Allah atas bangsa-bangsa non-Yahudi adalah untuk menentukan mereka apakah akan dapat diterima dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Suatu kerajaan yang damai dan sejahtera. Suatu kerajaan yang dipimpin dan diperintah oleh Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Suatu keadaan yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Suatu keadaan yang dipulihkan. Nampaknya seperti keadaan dunia sebelum jatuh ke dalam dosa. Lalu apa hubungannya dan pentingnya bagi orang Kristen atau orang percaya untuk mengetahui tentang pengadilan Allah atas bangsa-bangsa non-Yahudi? Tentu saja hal ini menjadi penting bagi orang Kristen agar sebagai orang Kristen dapat belajar untuk mengucap syukur serta setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada orang yang setia mengikut Dia
akan mendapat suatu upah. Wahyu pasal 2 ayat 25 sampai 28. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi pentingnya bagi orang Kristen mengerti peristiwa pengadilan Allah atas bangsa-bangsa non-Yahudi adalah supaya orang Kristen termotivasi, terdorong untuk hidup benar dan setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kepada mereka ternyata akan dikaruniakan suatu kuasa atas bangsa-bangsa. Kapan itu terjadi? Tentu saja hal itu akan dipenuhi di dalam masa pemerintahan Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Sebab orang percaya telah diadili sebelumnya dan diberikan mahkota sesuai dengan seluruh pengabdiannya, perjuangannya dalam mengikuti Yesus Kristus maupun pelayanannya. Kalau kepada murid-muridnya, kepada para rasul, Tuhan Yesus berjanji bahwa kepada mereka akan diberikan 12 takhta untuk mengadili bangsa Israel. Maka yang menarik bagi orang percaya atau gereja Tuhan, akan dikaruniakan kuasa untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Mari perhatikan dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 6. Satu bagian tentang keadaan di masa kerajaan 1000 tahun akan terjadi. Rasul Yohanes disingkapkan satu keadaan masa depan itu. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan
menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nampaknya janji untuk menghakimi atas bangsa-bangsa dan turut memerintah sebagai imam dan raja bersama Yesus Kristus selama-lamanya juga dijanjikan kepada para martir, orang-orang percaya yang hidup, yang mengalami penganiayaan dan menjadi martir pada masa kesusahan besar. Allah akan membangkitkan mereka dari kematian, mengenakan tubuh kebangkitannya, dan setelah mengenakan tubuh kebangkitan, dikatakan kepada mereka diberikan hak untuk menghakimi, bahkan turut memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun lamanya. Jadi disitulah pentingnya bagi orang Kristen untuk dapat mengerti berbagai pengadilan yang Allah laksanakan, dan utamanya peran serta kesempatan yang akan diberikan kepada orang percaya yang setia, yaitu turut menjadi imam-imam dan raja-raja bersama Kristus dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Amin.